Hai, kita bakal belajar bareng tentang teks argumentasi, di mana di sini ada materi, mini games, evaluasi. Di beranda itu ada materi lengkap, kuis interaktif, sama refleksi. Dan itu alasan yang paling penting adalah, jadi kenapa ini semua penting? Karena di zaman sekarang, opini itu murah. Semua orang punya. Tapi opini yang bisa bikin kita mikir dan berubah itu mahal. Dan kita bisa mulai dari belajar teks argumentasi ini. Jadi bukan buat ngerjain tugas doang, tapi buat bisa ngobrol, diskusi, dan ngasih pengaruh yang sehat lewat kata-kata. Kita lanjut ke materi. Di sini ada pengertian, tujuan, struktur, tips, dan trik, kuis, dan refleksi. Kita masuk ke bagian pengertian dulu. Di sini, teks argumentasi itu bukan tentang siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang paling bisa nyampein pendapat dengan alasan yang kuat dan bikin orang mikir. Kenapa penting? Karena sekarang semua orang bisa ngomong, tapi nggak semua bisa didengerin. Yang beda adalah isi dan cara nyampeinnya. Kenapa kita perlu belajar nyampein pendapat dengan logis dan runut, bukan cuma ngandelin emosi? Karena kalau kita cuma nyampein emosi tanpa alasan yang jelas, orang lain cenderung gak nerima atau bahkan males dengerin. Tapi kalau pendapat kita masuk akal dan didukung fakta, orang akan lebih terbuka buat dengerin. Bahkan kalau awalnya pun gak setuju. Kita sadar bahwa teks argumentasi itu cara komunikasi sehat. Kita belajar bahwa nyampein pendapat itu harus dibarengi bukti dan alasan kuat. Bukan sekedar, ya karena gue ngerasa gitu aja. Di sini ada bukti pemahaman. Nanti kalian bisa bantu sendiri. Dan ini juga ada aktualisasi belajarnya. Terus kita lanjut ke tujuan. Teks argumentasi itu ngajak kita mikir, bukan ngajak ribut. Kita pengen orang lain ngerti perspektif kita, dan kalau bisa ikut mempertimbangkan. Kenapa penting? Karena hidup bareng orang lain itu nggak mungkin bebas dari perbedaan. Tapi kita bisa nyampein perbedaan itu dengan cara yang sehat. Apa bedanya pendapat buat meyakinkan sama berdebat buat cuma menang? Jawabannya adalah, kalau kita debat buat menang, tujuannya adalah ego. Tapi kalau kita berargumen buat meyakinkan, tujuannya perubahan pemikiran. Yang satu maksa, yang satu ngajak mikir. Jadi argumen yang baik itu bukan buat nunjukin bahwa kita benar, tapi ngajak orang itu berpikir lebih luas. Kita sadar teks argumentasi itu alat negosiasi yang sehat. Kita juga ngerti bahwa nyampein pendapat itu ada etikanya, gak asal serang. Tujuannya adalah bisa bikin pendapat yang punya arah, bukan sekedar curhatan panjang. Jadi ada pesan yang mau disampaikan. Di sini juga ada bukti pemahaman sama aktualisasi belajar. Jadi nanti silahkan kalian bikin. Sekarang kita masuk ke dalam struktur. Jadi sebelum masuk ke dalam struktur itu semacam GPS buat tulisan kita. Bikin alurnya jelas. Jadi alurnya adalah pendapat, alasan, dan simpulan. Kenapa penting? Karena meskipun isinya bagus, kalau disampaikan acak-acakan, pembaca nggak nangkap maksud kita. Kenapa pendapat yang bagus bisa gagal dipahami kalau strukturnya berantakan? Jawabannya adalah karena otak manusia suka yang rapi dan terstruktur. Pas kita baca sesuatu yang loncat-loncat, kita cepet mikir. Tapi kalau dari awal udah dijelasin pendapat, terus alasannya, lalu ditutup dengan simpulan, pembaca bisa lebih gampang nyambung. Di sini struktur teks argumentasi ada tesis atau pendapat, pernyataan posisi atau pendapat yang akan diargumentasikan.
Terus ada argumen atau alasan. Jadi isinya adalah bukti, data, atau alasan yang mendukung pendapat. Setelah itu ada penegasan atau simpulan, penguatan kembali pendapat dengan ringkas argumen. Jadi di sini kita belajar nulis gak cuma ngambil kata-kata keren, tapi juga susunannya yang logis. Tujuannya bisa bikin tes argumen dari awal sampai akhir dengan susunan yang benar, jadi nggak asal nulis. Di sini ada bukti pemahaman dan ada contohnya juga. Contohnya pentingnya literasi digital untuk remaja. Di sini ada tesis. Literasi digital merupakan keterampilan wajib yang harus dimiliki remaja di era teknologi sekarang. Argumen pertama, data menunjukkan 89% remaja Indonesia menggunakan internet setiap hari. Tapi hanya 34% yang memahami cara memverifikasi informasi. Hal ini menyebabkan penyebaran hoaks yang masif di kalangan remaja. Kedua, literasi digital membantu remaja melindungi data pribadi. Kasus cyberbullying dan penipuan online meningkat 450% dalam 2 tahun terakhir. Sebagian besar korbannya adalah remaja yang kurang paham keamanan digital. Penegasannya, oleh karena itu, literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Remaja yang menguasai literasi digital akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi positif di dunia digital. Nah, di sini ada analisis strukturnya, tesisnya jelas, ada argumen dengan data, ada 2 argumen. Penegasan yang kuat juga ada, penggunaan data statistik juga ada. Jadi kesimpulannya, tes ini memiliki struktur argumentasi yang sangat baik dengan dukungan data yang kuat. Di sini ada aktualisasi belajar dan ada latihan menulisnya juga. Kita masuk dalam tips dan trik. Di sini yang harus kamu lakukan adalah menarik dengan hook yang menarik. Di sini ada yang harus kamu lakukan, dimulai dengan hook yang menarik. Contohnya, tahukah kamu bahwa 70% remaja Indonesia terus menggunakan data dan statistik akan membuat argumen lebih kuat dan meyakinkan. Di sini ada berikan contoh konkret menggunakan kata penghubung. Dan di sini ada yang harus kamu hindari. Jangan hanya ngandelin emosi, argumen butuh logika, bukan cuma perasaan. Hindari generalisasi berlebihan, semua orang pasti, itu kayak terlalu mutlak. Jangan menyerang pribadi, serang argumennya, bukan orangnya. Hindari bahasa yang terlalu emosional. Tetap objektif dan profesional. Di sini ada kesalahan umum dalam teks argumentasi. Yang pertama adalah struktur yang nggak jelas. Jadi salahnya itu adalah langsung memberikan alasan tanpa menyatakan pendapat terlebih dahulu. Yang benar adalah tesis, argumen, lalu penegasan. Yang kedua adalah argumen tanpa bukti. Yang salah itu menurut saya main game online itu buruk karena saya tidak suka. Nah, yang benar adalah game online berlebihan dapat mengganggu prestasi karena penelitian menunjukkan. Nah, silahkan cari penelitiannya. Kesalahan ketiga adalah menggunakan sumber yang tidak kredibel. Yang salah adalah kata teman saya atau di grup WhatsApp disebutkan. Itu salah. Yang benar adalah menurut penelitian dari universitas apa gitu atau data BPS menunjukkan. Nah, apa? Di sini ada tips cepat untuk teks argumentasi yang kuat, ada fokus, data, dan koneksi. Oke, kita lanjut ke dalam kuis. Di sini ada kuisnya. Nanti silahkan kalian jawab buat mastiin kalian udah paham atau belum. Jadi kita asal jawab ya. Nah, bener. Kita kan pengen asal jawab.
Itu cuma asal jawab. Astagfirullahalazim. Nah, nanti di sini kan kalau misalkan benar, tepat sekali ini opini, alasan, dan ciri tes argumentasi. Itu ada penjelasannya. Walaupun kita salah, itu juga ada alasannya. Data justru memperjelas, bukan membingungkan. Coba lagi. Terus di sini ada refleksi. Nanti di sini ada refleksi tes argumentasi. Nanti renungkan pembelajaran tentang tes argumentasi. Di sini ada 10 soal. Silahkan kalian isi. Dan ini nggak bisa disimpan di sini, nanti silahkan tulis di buku tulis. Sini ada mini games. Apa ini? Bagian pertama dalam struktur teks argumentasi yang berisi pendapat utama. Apa kira-kira? Oh, oke, kita coba. Yang pertama adalah tesis. Yeay, benar. Kata tesis, skor 100 poin. Oke. Di sini ada evaluasinya. Oke, mungkin gitu aja. Bye-bye.